Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, video yang kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansah ME. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Salsabila Nadia dengan NIM 2014-359 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun rekan saya, Desi Fitriani dengan NIM 2014-346 sebagai pemateri pertama, Husna Amelia dengan NIM 2014-372 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir, Muhammad Wildan Syafiq dengan NIM 18-14-342 sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi pertama ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Desi Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi bagian 1, yaitu tentang sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan pada 4 golongan, yaitu ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara semenjak berabad-abad yang lalu. Ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah mereka lakukan. Pada ketika ini, kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja gambar yang ada di video ini. Selanjutnya, secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan itu akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Impor menimbulkan efek yang sebaliknya. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran ini pada pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan pendapatan nasional. Maka diterangkan ini menyebabkan ekspor di makroekonomi. Diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga. Fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, yang mana fungsi impor merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara impor dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Jadi, semakin tinggi pendapatan nasional, maka makin tinggi pula impor. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Fitriani yang sudah menjelaskan materi pertama dengan baik. Selanjutnya, di materi kedua ada keseimbangan perekonomian terbuka. Materi ini akan dijelaskan oleh Husna Amelia. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Desi. 2. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, Y, dan yang terdiri dari pengeluaran agregat, buka kurung AE, dalam ekonomi terbuka meliputi 5 jenis pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga terhadap barang-barang dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor, sehingga dapat dinyatakan dengan formula di bawah ini. AE sama dengan C di N plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan C dN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Coran dalam perekonomian terbuka. Dalam suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Aliran 1 pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional Y yang telah dikurangi pula oleh pajak pendapatan perusahaan atau aliran 2. Seterusnya pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu atau aliran 3. Sisa yang diperbolehkan merupakan pendapatan disposable atau YD. Maka dalam formula YD sama dengan Y min pajak perusahaan dikurangi pajak per individu. Atau seterusnya pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama ada untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dalam persamaan C sama dengan C dN plus M. Untuk ditabung yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada yang pertama DSN dan yang titik 2, maka YD sama dengan C ditambah S. Oleh karena Y sama dengan Y dikurangi T, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. Y dikurangi T dikurangi C dikurangi S, atau Y dikurangi C ditambah T ditambah S. Keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan bocoran itu, jika apabila ekonomi terdiri dari 3 sektor, maka perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka, menyebabkan 1. Suntikan tambahan sebanyak X dari I ditambah G menjadi I ditambah G ditambah X. Perubahan sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Yang kedua ada bocoran tambahan sebanyak M dari S ditambah T dan semakin menjauhi S ditambah T karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, efek dari perubahan dalam 1 dan 2 dalam perekonomian terbuka, keseimbangan akan dicapai di E1, yaitu pada persilangan di antara I ditambah G ditambah X dan S ditambah T ditambah M. Maka pendapatan nasional dari ekonomi 4 sektor adalah Y4. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran berikut. Pengeluaran rumah tangga terhadap produksi dalam negeri, tabungan rumah tangga terhadap produksi dalam negeri, tabungan rumah tangga, pajak perusahaan dan individu yang dibayar, dan pengeluaran ke atas barang impor.
Untuk materi terakhir, keseimbangan perekonomian terbuka dengan contoh angka yang akan dijelaskan langsung oleh Muhammad Wildan Syafiq. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan perekonomian terbuka. Di sini ada permisalan dan pertanyaan. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impor adalah sebagai berikut. A. Fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 plus 0,Y. B. Pajak adalah 25% dari pendapatan nasional. C. Investasi swasta bernilai 1 sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai J banding sama dengan 1000. D. Ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional dalam kurung M sama dengan 0,Y. E. Pendapatan nasional sebanyak 6.000. Tentukan 1. Fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. 2. Pendapatan nasional pada keseimbangan. 3. Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat apabila A. Pajak saja yang diturunkan. B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. 4. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. 5. Adakah exposure selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? 6. Simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut. Baik, di sini kita bisa melihat perhitungan dan jawaban dari soal-soal yang tadi saya sebutkan. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar.
Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Saya moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.